Lua. Arkitirema membiarkan semua rombongan bangsa Lilua masuk ke Barco. Sengaja dia memasuki Barco terakhir untuk memastikan semuanya sudah masuk. Dilihatnya semua berwajah tegang dan sedikit cahaya harapan karena mereka akan segera menemui sanak keluarga yang entah sudah berapa generasi ditinggalkan. Dalam Barco, mereka semua berpegangan tangan. Ini adalah pengalaman pertama buat semuanya. Tidak henti-hentinya mereka berdecak kagum melihat kilauan cahaya dinding Barco yang seperti air namun memancarkan cahaya aneh. Kaki seolah-olah tidak menginjak apapun. Perjalanan seperti melayang dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak membuat pusing atau mual. Sambil tetap tersenyum, Arkitirema memperhatikan wajah-wajah mereka. Inilah wajah yang harus kutolong. Wajah polos yang benar-benar terkurung di dalam kotak kehidupan sederhana. Tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Yang ada adalah wajah yang saling membela antara saudara, saling membantu dan saling berkorban. Mereka akan saling memasang dan untuk membela saudaranya. Tangan mereka saling berpegangan erat. Apapun yang terjadi, mereka akan hadapi bersama. Ujung Barco telah terlihat dengan jelas. Mereka akan segera memasuki dunia baru. Tiba-tiba, Arkitirema merasakan sebuah firasat buruk. Dia belum dapat menduga apa-apa. Segera ia menggunakan energinya untuk menyusul ke barisan terdepan dari rangkaian bangsa Lilua. Namun kurang cepat, karena barisan depan sudah memasuki pintu keluar. 3 orang dari barisan terdepan sudah memasuki dunia baru. Arkitirema mempercepat gerakannya. Keluarlah dia dengan kecepatan jauh lebih cepat dari barisan bangsa Lilua yang lain. Ia langsung disambut dengan teriakan-teriakan histeris ketakutan dan kepanikan luar biasa. Arkitirema segera menjelajahkan pandangannya dengan kewaspadaan penuh. Didapatinya 3 orang barisan depan yaitu Ula, Elu, dan Ile yang memasuki gerbang luar Barco. Diserang makhluk-makhluk berbentuk aneh. Kepala makhluk itu seperti laba-laba tarantula dengan mata yang banyak mengelilingi kening sampai ke belakang. Badannya seperti kecoa besar tanpa sayap. Kaki tertekuk ke depan dan memiliki tangan 4 buah. Sekujur badan mereka dipenuhi tonjolan-tonjolan mengerikan seperti tanduk dipotong tidak rata. Tangan mereka tidak memiliki jari, tetapi mempunyai bentuk seperti penjepit besar, berbentuk melengkung. Tinggi makhluk aneh itu 3 meter. Penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Wajar bila bangsa Lilua seperti tikus di hadapan harimau. Mereka tidak mampu berbuat apapun selain menjerit ketakutan dan panik. Arkitirema segera bertindak cepat. Dikerahkan 40% tenaganya agar mampu bergerak sangat cepat untuk menghindari resiko terlambat. Tubuhnya berkelebat dengan kecepatan tinggi. Makhluk-makhluk aneh itu terkejut. Kekuatan Arkitirema menimbulkan dorongan yang bertekanan tinggi ke tubuh mereka. Tubuh mereka tidak mampu bergerak. Satu tangan Arkitirema bergerak dengan cepat, membagi-bagikan tamparan ke arah kepada makhluk aneh itu. Sementara tangan yang satunya lagi merebut tangkapan mereka. Dengan cara seperti itu, dia mampu menyelamatkan 3 orang bangsa Lilua yang diserang dan ditangkap oleh makhluk aneh itu. Tangan kirinya mengempit 3 tubuh kecil bangsa Lilua. Arkitirema segera melompat kembali ke arah gerbang Barco yang sedang mengeluarkan bangsa Lilua, satu persatu dengan cepat. Setelah melepaskan ketiganya, dia kembali bergerak cepat untuk menghadang pergerakan makhluk-makhluk asing yang sepertinya sudah terbangun akibat tamparan tadi. Arkitirema memberikan perintah kepada bangsa Lilua. Semuanya berkumpul di belakang saya dan tetap berpegangan erat. Beritahu setelah semua keluar dari Barco. Satu persatu mereka keluar dari Barco dengan cepat, sampai manusia terakhir dari bangsa Lilua. Arkitirema dan bangsa Lilua melihat makhluk-makhluk aneh itu semakin banyak berdatangan. Anehnya, mereka tidak menyerang. Mungkin masih belum pulih dari rasa kaget melihat gerakan Arkitirema tadi yang mampu membuat mereka terkapar 3 sekaligus dengan sekali gerakan dan serangan. Untuk menjaga kemungkinan buruk, Arkitirema yang masih menggunakan 40% dari tenaganya mengibaskan kedua tangannya yang membentuk tamparan-tamparan dari jarak jauh. Kibasannya itu menimbulkan gelombang udara seperti badai besar. Tanah di depan tempat ia berpijak berhamburan seperti awan tebal ke arah kumpulan makhluk-makhluk asing tersebut. Diliriknya ke belakang untuk memastikan semua bangsa Lilua sudah keluar dari Barco. Setelah dilihat semua sudah keluar, dia memberi aba-aba. Semuanya berpegang tangan dengan erat, jangan sampai lepas. Anak-anak suruh mendekap orang tuanya dengan kuat. Para orang tua semua berpegangan tangan. Kalian akan saya bawa pergi dari sini. Bangsa Lilua segera mengikuti perintah Arkitirema secara membuta. Setelah dinilai semuanya siap, ditariknya barisan bangsa Lilua itu dengan lompatan cepat. Semua terbawa seolah-olah terbang olehnya. Arkitirema melakukan lompatan yang sangat jauh sekali, sambil membawa barisan bangsa Lilua. Dengan bersembunyi di balik tebalnya kabut tanah akibat kibasan tangan tadi, dia menarik sekaligus menyalurkan tenaga kepada mereka agar rangkaian tautan tangan itu tidak ada yang terlepas. Bangsa Lilua tak mampu menutup mulut mereka dan bereaksi. Mereka berteriak kaget ketika tubuh mereka melayang dengan
dengan ketinggian yang belum pernah dialami sebelumnya. Pandangan tajam Architrema melihat makhluk-makhluk aneh itu kebingungan dengan tebalnya kabut tanah dan seperti tidak tahu harus berbuat apa. Di ketinggian, terlihat puluhan makhluk aneh mengelilingi Barco dengan pandangan terarah pada gerbang tersebut. Mereka bergerak-gerak ganjil dan mengeluarkan suara seperti derikan-derikan. Suara derikan itu memekakan telinga dan menelan teriakan bangsa Lilwa hingga tidak terdengar jelas. Architrema bergerak seperti membawa barisan manusia itu terus terbang tanpa mendarat. Matanya mulai mencari-cari tempat yang aman untuk mendarat lalu bersembunyi. Dilihatnya daratan planet itu ditumbuhi berbagai pepohonan besar dan lebat, bagaikan kumpulan pohon berumur puluhan ribu tahun dengan besar di atas normal pepohonan Ardgruma. Energinya terus diputarkan untuk membentuk gelombang anti-gravitasi, agar tidak segera mendarat. Gravitasi di planet itu 2 kali lebih besar dari Ardgruma. Dia harus menambah pengerahan kekuatan sampai 50%, membawa barisan manusia itu. Meskipun kerdil, ternyata cukup merepotkannya. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk aneh itu tidak mengejarnya. Tidak dirasakan ada aura energi di belakang barisan terbang itu. Sesaat tadi, ia sempat melihat para makhluk aneh itu seperti tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Mereka diam menunggu komando. Barisan Lilwa masih tetap berteriak-teriak panik sambil tidak tahu harus berbuat apa. Pepohonan di sekitar mereka sangat lebat dan besar-besar. Meskipun memiliki pandangan yang luar biasa tajam, Architrema merasa sulit untuk mencari tempat mendarat yang aman. Teringatlah dia sebuah pelajaran yang diunduhnya di Morta Prabina. Cara menggunakan energi sebagai sonar untuk mendeteksi gerakan atau visual di tempat gelap. Segera dia membagi tenaganya. Sebagian ia salurkan ke pita suara dan kelenjar pituitary di otaknya. Ia pun mulai mengeluarkan suara lengkingan pendek-pendek seperti elang. Suara yang dihasilkannya menggelombang ke semua penjuru. Terjadi gelombang pantulan yang segera dideteksi pituitary-nya dan diterjemahkan di visual cortex. Ia pun memperoleh gambaran tentang segala sesuatu di sekelilingnya. Setelah beberapa menit, membawa barisan itu melayang-layang sambil melakukan pekikan-pekikan pendek dengan kecepatan tinggi, Architrema melihat di visual cortex-nya sebuah celah di sebuah bukit yang cukup tinggi dan tertutup oleh pepohonan besar sangat rindang. Tempat itu cukup aman untuk mendarat, pikirnya. Barisan itu dibawa menukik secara tiba-tiba oleh Architrema. Teriakan-teriakan panik dan ketakutan semakin keras. Architrema tidak mempedulikan teriakan itu. Konsentrasinya difokuskan untuk mendarat dengan aman. Dia mengibaskan tangannya ke bawah dengan kekuatan secukupnya untuk membuat gelombang angin berbentuk bantalan. Manfaat gelombang angin berbentuk seperti itu dimaksudkan agar barisan bangsa Lilwa mendarat dengan empuk dan berhasil. Bagaikan memasuki sebuah jeli besar dan padat. Tubuh-tubuh kecil mereka mendarat dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Wajah mereka masih pucat pasi. Pandangan mereka tertuju pada Architrema dengan penuh kekaguman dan keheranan yang amat sangat. Mulut mereka yang tadinya berteriak tanpa henti, terdiam. Tidak ada satupun dari mereka mampu berkata-kata. Menyadari keadaan telah aman, Architrema melepaskan energinya dan berkata, "Kita semua sudah selamat. Ayo semua segera memasuki gua itu." Tanpa banyak bertanya, rombongan bangsa Lilwa segera menjalankan perintah untuk memasuki gua yang ditunjuk. Mereka mendengar nada suara Architrema seolah-olah mendengar perintah dari Tuhannya untuk selalu dijalankan dengan taat. Architrema tidak merasa ragu untuk membawa rombongan ke gua itu. Melalui gambaran di visual cortex-nya, dia tidak melihat bahaya atau binatang apapun di dalam gua. Beberapa puluh meter ke dalam justru terlihat sebuah rongga besar seperti aula. Namun, Ula keluar lagi sambil setengah berlari, lalu berkata, "Maaf, di dalam sangat gelap, kami tidak bisa melihat apa-apa." Wajahnya menampakkan muka setengah malu. Architrema teringat bahwa mereka tidak bisa melihat di dalam gelap seperti dirinya. Segera dia mematahkan beberapa buah ranting kayu yang cukup panjang dan besar. Dengan mengerahkan sedikit kekuatan, digesekannya kedua ujung ranting kayu tersebut dengan cepat untuk menimbulkan panas. 5 detik kemudian, menyalalah ujung kedua ranting. Ia pergunakan untuk menyulut ranting yang lain sehingga menjadi beberapa buah obor. Ula, Elo, dan Ile masing-masing membawa satu obor, sedangkan obor yang lain dibawa oleh barisan tengah dan belakang. "Jalan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa," saran Architrema kepada mereka dan dijawab dengan anggukan secara bersamaan. Mereka berjalan berjajar, seperti sebuah rombongan anak kecil bermain naga-nagaan, bergerak perlahan memasuki gua. Ula berada di rombongan paling depan, bola matanya bergerak ke sana kemari dengan penuh kewaspadaan. Di antara bangsa Lilwa yang ada sekarang, memang dialah yang paling dituakan. Ula pun menyadari hal tersebut. Ia segera mengambil posisi paling depan barisan bergerak perlahan tapi pasti, sampai tiba di rongga yang lebih luas sesuai dengan penglihatan Architrema. Rongga tersebut dipenuhi dengan stalagtit dan stalagmit, tetapi cukup memadai bagi ukuran bangsa Lilwa. Obor-obor tersebut membuat rongga gua terlihat terang.
Pantulan cahaya apinya menciptakan keindahan tersendiri. Mereka melihat-lihat situasi rongga besar gua dari ujung ke ujung untuk memastikan keamanan, terutama dari bahaya binatang berbisa. Rongga gua terlihat aman, hanya ada beberapa binatang melata jenis lipan yang segera melarikan diri dan bersembunyi di balik bebatuan. Para wanita dan anak-anak segera membentuk kumpulan di tengah rongga. Kaum prianya kembali bergerak menyelidiki ulang isi rongga gua dengan lebih teliti lagi. Mata Arkiterema hanya memperhatikan mereka dalam diam. Dia menikmati pemandangan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tertata baik dan berjalan secara otomatis di antara bangsa Lilua. Suatu hal yang sangat sulit didapatkan pada bangsa lain yang mengklaim dirinya lebih pintar dan maju. Sering kita melihat bangsa yang mengaku maju secara peradaban, tetapi kebiasaan dan perbuatan mereka tidak pernah merefleksikan pengakuan mereka itu. Mengaku beradab tetapi biadab. Mungkin mereka hanya menang dari segi teknologi, tapi sangat rendah dalam segi moral. Pembenaran dan rasionalisasi memenuhi segala perbuatan maksiat agar terlihat benar dan indah, juga agar dimaklumi. Nilai ini yang mengakar kuat di masyarakat yang mengaku maju dan modern. Bahkan mereka membuat peraturan tentang hak asasi manusia untuk melindungi perbuatan yang sebetulnya di alam bawah sadar mereka sangat mengetahui betul kalau itu salah. Elo menghampiri Arkiterema sambil berkata, "Gua dalam keadaan aman. Tidak ada bahaya berupa binatang besar penelan bangsa. Hanya binatang kecil sedikit berbisa, tetapi tidak berbahaya." Ilai berjalan menyusul ke sebelah Elo. Ia menambahkan, "Gua dalam keadaan aman untuk ditinggali. Bebatuan bisa dipakai duduk. Ada sedikit ruang di lantai untuk menggelar istirahat menghilangkan kesadaran atau tidur. Udara cukup lembab tetapi tidak merusak alat nafas dada atau paru-paru. Asalkan jangan menarik nafas dari mulut seperti ini," katanya sambil menganggakkan mulut lebar-lebar dengan mata melotot. "Bau tahu," seru Ula sambil menepiskan telapak tangannya ke belakang kepala Ile. Ia berkata, "Gua memiliki tetesan dan rembesan air yang cukup untuk ditampung tangan dan diminum, dengan tingkat kebeningan air cukup baik dan aman. Untuk sementara keperluan air minum cukup terpenuhi. Hanya tidak dapat bahan makanan dan bahan bumbu. Kita akan kelaparan, tapi tidak kehausan," sambil memandang ke arah Arkiterema dengan pandangan meminta solusi. Arkiterema memandang ke arah mereka semua yang juga memandangnya dengan mata penuh kepercayaan. Seolah-olah mereka percaya betul bahwa semua masalah akan bisa diatasi olehnya. Buatnya, pandangan seperti ini jauh lebih menuntut dan membebaninya ketimbang mereka memberikan pandangan penuh keraguan. Setelah beberapa saat menyapukan pandangan ke arah mereka, Arkiterema lalu berkata, "Ula, Elu, Ile, dan semuanya, hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari bahan makanan. Untuk itu, biarlah akan saya carikan di luar. Mudah-mudahan akan ada sesuatu yang bisa dimakan. Kedua, saya akan menyelidiki apa yang terjadi di planet ini. Jadi, kalian semua harus berada di dalam gua. Jangan kemana-mana. Semuanya paham?" Mereka menjawab dengan anggukan kepala secara bersamaan. Arkiterema tersenyum, lalu segera bergerak dengan kecepatan luar biasa keluar gua. Bangsa Lilua terbengong-bengong melihat gerakan Arkiterema yang menghilang secara cepat itu. Setelah sadar, baru mereka menggeleng-gelengkan kepala penuh kekaguman ke arah menghilangnya Arkiterema. Di luar gua, Arkiterema segera melompat ke atas pohon tertinggi. Sesampainya di puncak pohon, dia melihat sekeliling untuk mempelajari sekeliling. Lingkungan itu penuh dengan pepohonan yang amat lebat dan tinggi. Besarnya sangat tidak wajar untuk ukuran Ardruma. Tidak terlihat binatang di sekitar itu, baik binatang kecil maupun besar. Suasana benar-benar hening, sebuah keheningan yang sangat misterius, bagaikan tidak ada kehidupan. Suasana hutan yang sewajarnya dipenuhi suara-suara berbagai satwa tidak ditemukan di tempat itu. Keheningan yang meniadakan keberadaan hutan. Pandangannya terus disapukan berkeliling dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu sebagai panduan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak terdeteksi satu hewan pun atau kehidupan makhluk bergerak. Matanya hanya melihat binatang-binatang melata kecil berbentuk kumbang, namun bentuknya aneh dan asing. Itu pun semua diam seperti takut untuk bergerak. Dicobanya bergerak lebih jauh, dengan masih di atas pohon. Kakinya melakukan gerakan seperti orang yang berjalan jinjit atau lebih tepatnya menotol-notol ujung-ujung daun tertinggi pepohonan. Arkiterema terlihat seperti bergerak melayang-layang dari puncak pohon ke puncak pohon. Dia bergerak ke arah Barko berada. Sebelum bergerak terlalu jauh, matanya yang tajam melihat sebuah pohon yang dipenuhi semacam buah-buahan yang berbentuk bulat dan besar berwarna kuning kemerahan di arah sedikit ke barat. Arkiterema segera mengarahkan tubuhnya ke sana. Setelah dekat, tercium wangi harum seperti buah mangga yang matang. Harum buah tersebut sangat mengundang selera. Sigap dia bergerak dan hinggap di pohon buah itu. Perlahan tangan perkasa itu mencoba memegang salah satu buah yang ada di hadapannya. Buah itu amat persis seperti buah mangga, hanya bentuknya bulat dan besar-besar seukuran semangka. Kulitnya sama pula dengan mangga harum manis apabila sudah matang. Dilayangkan pandangan ke arah sekitar. Siapa tahu masih ada pohon buah-buahan yang lain. Memang ada pohon buah, hanya semua sama. Sepertinya untuk daerah tersebut hanya dipenuhi pepohonan buah jenis itu.
Arkitirema mencoba memetik satu buah yang kelihatannya sudah matang. Wanginya paling harum di antara sekitarnya. Sekali lagi diciumnya harum buah itu. Semua sistem syaraf di hidung mengirimkan sinyal ke otak untuk mendeteksi apakah buah tersebut beracun atau tidak. Otaknya mendeteksi tidak ada racun pada buah tersebut, layak untuk dimakan. Dia mencoba mengupas kulit buah itu dengan kukunya, lalu disobek ke bawah. Isi daging buah itu sama persis seperti mangga. Dicoba digigit sedikit daging buah itu dan dikunyah. Rasanya sangat manis, enak, dan tidak beracun. Tanpa terasa, mulutnya tidak berhenti mengunyah dan memakan buah tersebut sampai habis satu butir. Perutnya kekenyangan, satu butir sebesar semangka. Ia memutuskan untuk memberikan buah tersebut pada bangsa Lilua yang menunggu di dalam gua. Arkitirema melepaskan baju luarnya untuk difungsikan sebagai kantong. Diambilnya beberapa puluh buah dan kemudian dibawa menuju gua. Hanya dalam waktu beberapa detik, dia sudah kembali di depan bangsa Lilua. Mereka kaget melihat kedatangan Arkitirema yang secara mendadak. Perginya yang tiba-tiba seolah hilang, datangnya pun seperti itu. Sebelum mereka sempat berkata apapun, Arkitirema mendahului mereka berkata, "Saya mendapatkan buah semacam ini. Rasanya enak dan tidak beracun. Untuk sementara, buah ini cukup mengganjal perut." Ula mengambil satu buah itu. Ia mencium-cium dengan hidungnya. Mulutnya menyeringai sambil berkata, "Ini buah enak. Namanya buah ulda. Buah ini adalah makanan para dewa menurut cerita leluhur kami. Leluhur kami mengatakan satu butir buah ulda tidak perlu makan selama 3 hari. Selain rasanya enak, mengandung sari tenaga atau gizi cukup tinggi. Cara memakannya seperti ini." Ula membuka kulit buah ulda sedikit di ujung bekas sambungan pada buah dan ranting. Setelah terbuka membentuk lingkaran berdiameter 3 cm, dia menempelkan mulutnya pada daging buah lalu meniup dengan keras. Kulit buah itu bergelombang keras, lalu diam. Ula menepuk-nepuk buah tersebut secara merata. Ia membiarkannya selama 15 detik. Dari lubang tadi diseruputnya buah ulda itu, seperti menghirup cairan jeli yang segar. Ula menikmati rasa enak buah itu dengan mata meremelek. Arkitirema memandang Ula sambil berpikir, dari mana dia tahu cara makan buah ulda? Tadi dia merobek kulit lalu memakannya seperti memakan buah biasa. Ternyata cara makan seperti itu salah. Ula seperti membaca pikiran Arkitirema. Dia berkata, "Selain bercerita soal buah ulda dan khasiatnya, leluhur kami juga mengajarkan cara memakan buah ini. Inilah cara yang benar memakan buah ulda, agar sari-sarinya tidak hilang." Tanpa sungkan-sungkan, mereka semua mengambil buah ulda yang dibawa oleh Arkitirema. Mereka membukanya sesuai dengan apa yang dicontohkan Ula. Ternyata satu buah cukup untuk 4 orang bangsa Lilua. Mereka semua dapat bagian memakan buah ulda. Itu pun masih bersisa beberapa butir lagi. Arkitirema berkata, "Kalian semua tunggu di sini. Saya akan menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya." Kembali semua mengangguk secara bersamaan. Mata mereka memperlihatkan ketaatan. Kali ini Arkitirema tidak bergerak dengan kecepatan kilat seperti tadi. Secara perlahan ia melayang membentuk medan antigravitasi menuju keluar gua. Bangsa Lilua kembali disuguhi sebuah pemandangan yang belum pernah mereka impikan sekalipun. Mulut mereka hanya ternganga, tanpa bisa mengucapkan sebuah perkataan sepatah pun, sampai Arkitirema menghilang keluar gua. Di dalam gua, Arkitirema bergerak dengan kecepatan kilat di atas pepohonan menuju ke tempat Barko awal. Beberapa saat kemudian sampailah dia di Barko di mana serangan makhluk-makhluk aneh terjadi. Dilihatnya makhluk-makhluk itu masih mengelilingi Barko dalam jumlah banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Arkitirema berhenti dan memperhatikan pada jarak aman. Makhluk-makhluk itu tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Secara bergiliran mereka bergerak ke satu arah, datang dan pergi pada satu arah, menuju ke barat. Melalui tempat dan jarak aman, Arkitirema berusaha mengikuti ke arah makhluk itu bergerak. Lompatan mereka sangat cepat dan tinggi. Arkitirema tidak kesulitan membayangi dari tempat aman. Daerah itu penuh dengan pepohonan besar dan lebat. Tanpa mengeluarkan bunyi sedikit pun, Arkitirema terus bergerak mengikuti pergerakan makhluk-makhluk itu. Setiap berpapasan dengan bangsanya, makhluk-makhluk itu berhenti dan mengeluarkan derik aneh yang tidak dimengerti. Arkitirema tidak memikirkan hal itu. Fokusnya tetap mengikuti kemana arah pergi mereka. Selang beberapa menit, tibalah makhluk yang diikuti oleh Arkitirema pada sebuah tepi lekuk seperti jurang yang menganga sangat lebat. Tiba-tiba makhluk tersebut melompat ke jurang. Sebelum Arkitirema sempat mengejar, dari bawah jurang muncul makhluk yang sama melompat ke tepian. Disusul lompatan-lompatan jauh ke arah Barko awal, Arkitirema masuk. Dengan sangat berhati-hati dan mengambil jalan memutar sedikit, Arkitirema mendekati tepian jurang tersebut. Dicarinya sebuah batu yang agak besar untuk menyembunyikan badannya. Secara perlahan-lahan kepalanya mulai melongok
ke dalam jurang melalui celah batu tempat dia bersembunyi. Terlihatlah sebuah pemandangan yang luar biasa. Ternyata jurang itu bukan jurang biasa. Kedalamannya tidak begitu istimewa. Dalam jurang terdapat sebuah pesawat ruang angkasa yang luar biasa besar. Mungkin besarnya melebihi 10 lapangan sepak bola bila disatukan. Pesawat itu berbentuk seperti ikan pari tanpa ekor. Terlihat mengambang tanpa sandaran dengan posisi sangat stabil. Di bawahnya terlihat kegiatan makhluk-makhluk aneh melompat dan berjalan hilir mudik seperti sibuk mengerjakan sesuatu. Arkitirema tidak melihat adanya pintu di pesawat itu. Dia yakin bahwa pintu masuk pesawat pasti ada. Aku harus menyelidiki lebih lanjut tentang pesawat ini. Dengan tekad bulat, dia mulai mengendap-endap mencari tempat berlindung. Perlahan-lahan mendekati pesawat tersebut. Arkitirema berusaha agar tidak diketahui oleh para makhluk aneh itu. Setelah lebih dekat, mulai terlihat jelas para makhluk aneh itu melakukan sesuatu seperti melaporkan kehadiran mereka dengan memasukkan tangan ke dalam sebuah alat seperti keong, tetapi dengan lubang di bagian kerucutnya. Rasa ingin tahunya semakin kuat. Dia mencoba mengelilingi pesawat besar itu untuk mencari di mana dia bisa memasuki badan pesawat. Apa yang dicarinya itu tidak didapat. Semua badan pesawat yang sangat mulus, tampaknya tidak ada pintu masuk. Arkitirema tidak menjadi bingung. Dia akhirnya mengambil keputusan untuk menunggu beberapa saat untuk melihat perkembangan selanjutnya, sambil berusaha berimprovisasi dengan keadaan baru. Arkitirema mengingat satu pelajaran ketika di Marta Prabina. Sebuah pelajaran amat penting tentang bagaimana kita bersikap seperti air. Artinya, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan se-ekstrim apapun. Sangat diperlukan kecepatan berpikir dan ketelitian yang tinggi. Tidak boleh ada rasa gugup dan gagap ketika menghadapi masalah. Selalu tidak boleh ada beban takut gagal. Rasa gugup dan gagap ketika menghadapi suatu permasalahan adalah dikarenakan pikiran kita membayangkan kegagalan. Tidak ada kepasrahan mendalam terhadap hasil akhir bahwa itu adalah hak Sang Maha Kuasa. Pikiran itu selalu terpicu oleh beban-beban keharusan berhasil, padahal prosesnya dulu yang harus benar. Biasanya keberhasilan berbanding lurus dengan proses yang benar. Inilah hal yang sering dilupakan oleh manusia. Mereka terlalu terfokus pada tujuannya, tanpa menguasai ilmu proses. Kesadaran seperti inilah yang mendorong Arkitirema untuk selalu membuka mata, telinga, dan pikiran agar bisa melihat segala sesuatu secara objektif. Mulailah dia berkonsentrasi untuk merasakan setiap getaran pantul suara sekecil apapun di sekelilingnya. Pantulan-pantulan suara, mulai dari sentuhan angin menerpa benda yang dilaluinya, suara langkah para makhluk aneh, hingga suara gugurnya daun ketika menyentuh tanah dideteksi tanpa terkecuali. Otaknya mengolah informasi itu sampai memunculkan gambaran visual korteks secara 4 dimensi situasi di sekitarnya secara akurat dan tepat. Dengan sabar dan ketelatenan yang tinggi, Arkitirema terus memantau keadaan. Sedikit perubahan saja, seketika disensor otaknya. Kesabarannya membuahkan hasil. Setengah jam kemudian, gambar di visual korteksnya menunjukkan adanya perubahan pada dinding pesawat. Di dalam pantauannya terlihat, dari perut pesawat tiba-tiba muncul semacam lubang yang menyorotkan cahaya ke tanah. Diikuti turunnya makhluk aneh tadi, hanya bentuknya sedikit lebih besar. Makhluk itu turun secara perlahan, lebih tepatnya diturunkan secara perlahan oleh sinar itu. Setelah tiba di tanah, sinar itu hilang. Lubang di perut pesawat pun ikut hilang. Makhluk itu berjalan mendekati temannya yang sedang menjaga benda berbentuk keong yang biasa dipergunakan sebagai alat laporan. Terdengar suara derikan-derikan aneh. Bunyinya seperti berbicara satu sama lain. Lalu diakhiri dengan diambilnya alat berbentuk keong tersebut oleh makhluk yang baru turun dari pesawat itu. Makhluk penjaga segera menggantikan benda berbentuk keong yang diambil dengan benda berbentuk sama dari tempat di bawah pilar logam penyimpanan benda aneh tadi. Kembali makhluk itu berjalan ke bagian bawah perut pesawat. Di sana, makhluk itu mengacungkan benda berbentuk keong itu ke atas. Perut pesawat itu membuka. Berikut sinar derek yang kemudian membawa makhluk itu ke dalam pesawat. Arkitirema bertanya-tanya, sebetulnya apa yang mereka lakukan? Dicobanya melebarkan radius kepekaannya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Visual korteksnya memberikan gambaran visual tentang banyaknya makhluk aneh di berbagai tempat sekeliling pesawat, terutama di atas jurang. Gambaran yang diterima otaknya menunjukkan jumlah yang sangat besar dari makhluk-makhluk aneh itu. Mungkin puluhan ribu. Aku harus bergerak cepat. Dia bergerak cepat dengan kecepatan luar biasa untuk melumpuhkan penjaga benda berbentuk keong. Makhluk aneh itu tidak sempat berbuat apa-apa. Kecepatan Arkitirema ketika bergerak benar-benar di luar nalarnya sekalipun. Makhluk aneh itu terkapar tanpa daya dihantam kepalanya oleh Arkitirema. Semua gerakan itu sudah diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ia dilakukan ketika tidak ada makhluk aneh lainnya. Arkitirema secara cepat menyembunyikan makhluk tak sadarkan diri itu di tempat sebelumnya dia bersembunyi. Dengan gerakan lebih cepat lagi, dia meraih benda berbentuk keong itu, lalu dibawanya ke bawah perut pesawat. Diacungkannya benda berbentuk keong itu meniru gerakan makhluk aneh sebelumnya. Terbukalah pintu, disusul selarat cahaya yang menariknya ke dalam pesawat. Arkitirema membiarkan tubuhnya terangkat ke atas, hingga memasuki badan pesawat dan blap,
pintu itu tertutup. Di dalam pesawat, dia melihat sebuah pemandangan yang menurutnya aneh. Dinding lorong pesawat seperti sebuah benda organik berbentuk daging. Tidak terlihat makhluk aneh. Tempat itu bukan aula, hanya sekadar lorong penghubung antar ruangan. Arkitirema mulai berkonsentrasi untuk menyelidiki ruangan-ruangan dalam pesawat. Dia menggetarkan energinya dengan getaran berbentuk transversal ke segala arah. Energi itu dilepaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan getaran keras. Pantulan tenaga bisa diumpan balik di visual cortex-nya. Beberapa detik kemudian, visual cortex mulai memberikan gambaran tentang pesawat itu. Ruangan di badan pesawat penuh dengan lorong-lorong berbentuk seperti daging atau usus-usus. Lorong itu terhubung satu sama lain. Semua berpusat di sebuah aula yang sangat besar di mana dia mendeteksi keberadaan ratusan manusia kerdil di sana. Untuk sementara diabaikannya, ia harus menyelidiki lebih lanjut. Energi yang dikeluarkan tubuhnya ditambah agar jangkauan deteksi menjadi lebih luas. Muncul gambaran-gambaran lain tentang keberadaan makhluk-makhluk aneh yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu.